Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Arifatun Naim dari Prodi Hukum Ekonomi saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tafsir Al-Azhar yang diterbitkan oleh Profesor Dr. Hamka. Penerbitnya yakni tentang PT Pustaka Banyumas Jakarta. Di dalam buku ini ada 205 halaman. Di sini saya mengambil tentang materi yakni Nabi Ismail. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan atau melanjutkan terkait surat Al-Maryam pada ayat 54 dan 55, yakni ayatnya wazkur fil kitabil Ismail innahu kana shadiqul wa'di wa kana rasulun nabiyyan. Dan ingatlah di dalam kitab dari hal Ismail, sesungguhnya dia adalah benar dalam berjanji dan adalah dia rasul lagi nabi. Pada ayat ke-55 menjelaskan wa kana ya'murullahu ahlahu bis-sholawati waz-zakati wa kana inda rabbih mardiyan. Dan adalah dia menyuruhkan ahlinya dengan sembahyang dan berzakat, dan adalah dia itu di sisi Tuhannya sangat diridhoi. Penjelasan pada ayat ke-54 ini ialah Nabi Ismail adalah putra yang tertua dari Nabi Ibrahim. Ibunya yakni Hajar, hamba saya yang dihadiahkan oleh Sarah istri tertua kepada suaminya, dengan harapan karena dengan dia Ibrahim tidak juga beroleh putra. Moga-moga dengan gadis muda ini dapat beliau berputra. Ibu Ismail inilah yang dipindahkan Ibrahim ke lembah yang tidak bertumbuh-tumbuhan, itu yang kemudian bernamanya Mekah, karena sejak ia mengundang berubah hati sembayan atau madunya Sarah yang telah tua itu kepadanya, sehingga tiap hari berkelahi saja. Terkait dengan surat ini, kitab Kejadian disebutlah lembah itu dengan nama Paran atau Faran. Itulah yang kemudian bernama Makkah. Daripada Ismail itulah turunan bangsa Arab yang bernama Musta'ribah. Mereka yang mendiami lembah-lembah itu turun-temurun, dan setelah Ibrahim meninggal dunia, Ismail itulah yang ditugaskan Tuhan memimpin anak cucu dan kaumnya yang telah berkampung sekeliling sumur Zam-Zam di Mekah itu. Jadi sejarahnya seperti itu. Terkait Ibnu Juraid menafsirkan, tidak pernah Ismail berjanji yang tidak diteguhinya dan dipenuhinya, baik janji dengan Tuhan yang berupa nazar atau janji dengan sesama manusia. Ibnu Jarir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Ismail pernah berjanji dengan seseorang akan bertemu di suatu tempat, yakni lalu dipenuhi janjinya itu, tetapi orang itu lupa, sehingga ditunggunya orang itu tidak ada beranjak dari sana sampai orang itu datang esoknya, karena waktu itu baru orang itu ingat akan janjinya. Terus terkait tentang ayat 55 menjelaskan tentang yaitu mengeluarkan sebagian daripada harta benda untuk zakat, yang berarti pembersihan, membersihkan diri dari penyakit batil, membersihkan jiwa dari kekotoran rasa benci kepada sesama manusia, terutama karena orang yang berkekurangan, dan membersihkan harta itu sendiri daripada sumber-sumber yang tidak halal. Oleh karena itu, jasanya yang disemikian besar, teguhnya memegang disiplin atas dirinya dan pandainya memimpin ahlinya sehingga patuh menuruti perintah, mendapatlah dia pujian tertinggi dari Tuhan, dan adalah dia itu di sisi Tuhannya sangat diridhoi. Terus dalam ayat ini pun kita mengambil kesan tentang yang dimaksud dengan ahlinya. Boleh dipersempit artinya yaitu keluarga terdekat atau istri dan anak-anak. Ismail telah dapat memerintahkan anak istrinya sembahyang dan berzakat.
para pemimpin dan ulama yang akan mewarisi nabi-nabi atau warasatul anbiya diberi peringatan halus dengan ayat ini, yaitu sebelum memberi peringatan atau dakwah kepada orang lain, lebih utamakan dahululah memberi banyak mubalik dan pemegang-pemegang dakwah, memberikan peringat kepada orang luar, sedang dalam rumah tangganya sendiri tidak kelihatan pengaruh agama yang hendak ditegakkannya. Terus dalam ayat ini pun terdapat kelebihan yang nyatanya Ismail, nenek moyang bangsa Arab, terutama nenek moyang Nabi Muhammad daripada Ishak dan Yakub putranya. Pada ayat 49 di atas diterangkan bahwa Ishak dan Yakub itu diangkat Allah menjadi nabi. Tetapi di ayat 55 ini dijelaskan bahwa Ismail adalah rasul dan nabi. Oke, sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim ini Sallallahu alaihi wasallam berbunyi, Innallaha astafa min walidai Ibrahim wa Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih dari anak-anak Ibrahim itu akan anaknya yang bernama Ismail. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.